Pada episode sebelumnya, Suganda, seorang preman pasar, melakukan perampokan terhadap komunitas Hindu di Pura Kramat. Sebenarnya Sang Hyang sempat melawan dengan merubah dirinya sendiri menjadi leak yang sangat mengerikan. Tapi saat itu, komplotan Suganda berhasil meraih salah satu muridnya Sang Hyang dan mengancam akan membunuh murid itu. Sang Hyang pun tidak mau kalau muridnya terbunuh. Dia merubah dirinya kembali menjadi manusia biasa, sehingga Suganda dapat dengan mudah membunuh Sang Hyang. Tak cukup sampai di situ, murid-muridnya Sang Hyang pun dibantai habis. Tak ada satupun yang selamat. Mereka semua mati dibunuh komplotan Suganda. Kemudian, selang beberapa hari, Krishna pulang dari Bali. Dia sudah menguasai ilmu leak tingkat tinggi. Setibanya di kawasan pura, Krishna sangat terkejut melihat guru beserta rekannya dibantai. Mereka semua mati. Kemudian Krishna pun pergi berkelana untuk mencari tahu siapa yang sudah membantai kaumnya itu. Krishna sempat berhenti di distrik Wajo untuk sekedar makan di salah satu warung nasi pinggiran jalan. Kebetulan saat itu Krishna mendengar percakapan sekelompok orang yang sedang membicarakan pembantaian umat Hindu di kawasan pura. Mereka malah tertawa terbahak-bahak seolah tak merasa bersalah sama sekali. Krishna pun langsung marah. Dia merubah setengah dirinya menjadi leak. Krishna membunuh 2 orang anak buahnya Suganda. Kemudian Krishna mendesak salah satu anak buahnya Suganda yang masih hidup untuk memberitahu siapa dalang di balik pembantaian guru dan teman-temannya. Lelaki itu pun memberitahu Krishna soal Suganda yang tinggal di dekat pasar distrik Wajo. Setelah Krishna mendapatkan informasi itu, ia pun membunuh semua anak buahnya Suganda di warung nasi. Krishna bergegas ke pasar. Wujudnya masih setengah leak, lidahnya menjulur sampai ke dada. Orang-orang pasar yang melihat wujud Krishna sangat ketakutan. Mereka berteriak sambil lari terbirit-birit. Saat itu Krishna tidak mau membunuh orang yang tak berdosa. Ia hanya ingin balas dendam pada Suganda beserta komplotannya. Tak lama berselang, Krishna masuk ke pasar ikan sambil berteriak, "Suganda, di mana kau?" Teriak Krishna dengan suaranya yang besar dan ngebas. Itu bukanlah suara asli Krishna. Dia sudah dipengaruhi oleh kekuatan ilmu leak. Para pengunjung pasar ketakutan. Sebagian dari mereka bersembunyi di sudut-sudut pasar. Krishna memanjangkan lidahnya. Dia menjerat leher salah satu pedagang ikan yang sedang bersembunyi di balik meja dagangannya. Wajah pedagang itu pun ketakutan. Dia berteriak sambil minta ampun. Seumur hidupnya, baru kali ini dia melihat makhluk yang sangat menyeramkan. "Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Katakan saja di mana Suganda," ucap Krishna dengan suaranya yang menyeramkan, membuat siapapun yang mendengarnya pasti bergidik ngeri. "Dia di sana," kata pedagang ikan itu sambil menunjuk ke arah kanan. Di sana ada sebuah ruko yang ditutup. Suganda dan komplotannya memang bermarkas di ruko itu. Krishna pun melepaskan si pedagang ikan. Lalu dia berjalan dengan terburu-buru menghampiri ruko tersebut. Dengan kasar, Krishna mendobrak gerbang ruko. Dia pun masuk ke dalam sana. Ternyata di dalam sangat gelap. Krishna pun berdiri sejenak sambil berteriak memanggil nama Suganda. Tak lama kemudian lampu menyala. Di hadapan Krishna sudah ada belasan anak buahnya Suganda yang berdiri sambil menenteng senjata tajam seperti golok dan arit. Komplotan Suganda sudah tidak kaget lagi karena mereka pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. "Serang!" teriak Suganda pada anak buahnya. Dan dengan brutal, mereka langsung menyerbu Krishna. Beberapa kali golok dibacokkan pada lidah dan tubuhnya Krishna. Darah muncrat kemana-mana. Tapi tampaknya Krishna hanya merasa geli. Pengaruh mantra leak benar-benar membuat lelaki itu menjadi sangat kuat. Salah satu anak buahnya Suganda berhasil memotong lidahnya Krishna yang panjang. Krishna pun ambruk. Dia diseret keluar ruko. Kedua kaki dan tangannya ditahan. "Bacok lehernya," kata salah seorang lelaki. Leher Krishna pun dibacok sampai mau putus. Tapi Krishna malah tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sangat geli. Lalu dengan brutal mereka mencincang sekujur tubuhnya Krishna. Lelaki itu pun lemas. Tampaknya Krishna mulai kelelahan. "Cukup," kata salah seorang lelaki. "Bos, dia sudah mati," ucap anak buahnya Suganda. Tapi tidak ada jawaban. Ternyata Suganda sudah kabur duluan.
Lelaki itu lari menuju hutan belantara yang letaknya tidak jauh dari distrik Wajo. Tapi tak lama kemudian, tubuh Krishna bergerak-gerak. Perlahan dia bangkit dalam keadaan tubuhnya yang penuh luka bacokan. Lidah tumbuh kembali dari dalam mulutnya Krishna. Kini kuku tajam keluar dari jari tangannya. Kedua mata Krishna menonjol dan besar seperti hendak keluar dari ceruknya. Kini Krishna sudah sepenuhnya berubah menjadi leak. Api menyembur dari mulut dan matanya. Anak buah Suganda mulai ketakutan. Bahkan saking takutnya ada yang kencing di celana. "Ayo, serang," kata salah seorang lelaki pada rekannya. Tapi kebanyakan dari mereka enggan untuk menyerang Krishna. Kaki mereka malah gemeteran. Tak butuh waktu lama, anak buahnya Suganda dibantai satu persatu oleh Krishna. Krishna terus-terusan mengeluarkan api dari mata dan mulutnya. Percikan api itu membuat pasar kebakaran. Buru-buru Krishna keluar dari pasar. Ia tahu kalau dia belum membunuh Suganda. Soalnya tadi anak buahnya Suganda sempat memanggil bosnya, namun tidak ada. Krishna menyusuri distrik Wajo sambil berteriak memanggil Suganda. Dia lari ke hutan. Teriak warga sambil ketakutan. Aparat berdatangan. Mereka sempat menembaki Krishna, tapi tidak mempan. Tubuh Krishna yang barusan penuh dengan luka bacok tiba-tiba saja sembuh dengan sendirinya. Memang kalau Krishna sedang menjadi leak maka tubuhnya akan kebal terhadap senjata tajam. Tapi jangan coba-coba kalau dia sedang menjadi manusia biasa, maka tubuhnya akan mudah terluka. Dengan cepat Krishna yang masih berwujud leak, ia lari menuju hutan. Apapun yang terjadi, Krishna harus membunuh Suganda. Sementara itu, Suganda sedang beristirahat di balik batu besar. Napasnya ngos-ngosan, keringat membasahi wajahnya. Sengaja Suganda kabur. Dia sudah tahu kalau makhluk itu sangat kuat. Lagi pula, tak ada alasan bagi makhluk tersebut untuk menyerah. Kalau Suganda melakukan perlawanan, maka dia akan mati konyol. Dia sengaja menumbalkan anak buahnya agar ada kesempatan untuk kabur. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara Krishna. Krishna sangat marah dan tak sabar ingin membunuh Suganda. Suganda pun panik. Kemudian, dengan sisa tenaga yang ada, Suganda lari lagi untuk menjauh dari Krishna. Namun, dengan kesaktian yang dimiliki Krishna, ia dapat mendengar langkah kaki Suganda dari kejauhan. Segera, Krishna lari dengan sangat cepat. Kecepatannya itu tidak wajar. Ia menerjang semak belukar dan meninju batang-batang pohon kecil yang menghalangi jalannya. Suganda dapat mendengar suara pohon yang tumbang dari kejauhan. Wajah Suganda semakin ketakutan. Ia terus berlari tanpa arah dan tujuan. Untungnya tak sulit bagi Krishna untuk mengejar Suganda. Kini ia dapat melihat dengan jelas punggung Suganda yang sedang lari terbirit-birit. Dan tak lama kemudian Suganda berhenti. Dia terpojok karena di hadapannya itu ada sebuah jurang yang cukup dalam. Krishna juga berhenti. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Kedua kaki Suganda bergetar. Wajahnya mengkerut ketakutan. Preman itu seperti mau nangis. Perlahan Krishna merubah dirinya menjadi manusia biasa. Dia pun berjalan dengan terburu-buru menghampiri Suganda. "Kenapa kau tega membunuh guru dan teman-temanku?" kata Krishna sambil mencekik leher Suganda. Wajah Suganda pucat. Dia pun berbicara dengan terbata-bata. "Maafkan aku, tolong jangan bunuh aku," ucap Suganda. "Di mana lontar itu?" tanya Krishna. Dia harus merampas kembali lontar berbahaya tersebut sebelum membunuh Suganda. "Lontar apa? Aku hanya mencuri emas. Kau jangan khawatir. Aku pasti akan kembalikan emas itu padamu," ujar Suganda. Padahal emas itu sudah dijual dan uangnya habis dipakai judi. "Lontar yang berisi mantra. Itu mantra untuk membangkitkan calon narang. Sekarang serahkan lontar itu padaku," bentak Krishna. "Sumpah demi apapun, aku tidak mencuri lontar," timpal Suganda. Krishna kehabisan kesabaran. Dia langsung berubah lagi menjadi leak. Kemudian ada lidah yang menjulur panjang dari mulutnya Krishna. Lidah itu langsung mencekik leher Suganda. Suganda diangkat beberapa meter ke langit. Dia berteriak ketakutan sambil minta ampun. Napasnya semakin terdesak. Kemudian Krishna melempar Suganda ke dalam jurang. Lelaki itu pun jatuh. Teriakannya terdengar semakin lama semakin kecil.
dan hilang begitu saja. Tak ada harapan bagi Suganda untuk bertahan hidup. Dia pasti sudah mati di dasar jurang. Setelah itu, Krishna pergi meninggalkan jurang. Ia berjalan perlahan dan hendak keluar dari hutan. Krishna bingung di mana lontar itu. Dia harus segera menemukannya. Beberapa menit kemudian, Krishna merasa ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Semakin lama, tenggorokannya itu semakin sakit. Koloni monyet mengintip dari balik pepohonan. Mereka menyaksikan penderitaan Krishna. Wajah Krishna merah seperti ada darah yang mau keluar dari pori-pori kulitnya. Ia terus-terusan berteriak. Krishna pun lompat dengan sangat tinggi. Dia bertengger di atas dahan-dahan pohon besar, lalu menyeret koloni monyet menggunakan lidahnya yang panjang. Monyet itu dimakan mentah-mentah. Mereka sempat menjerit sambil mencakar lidahnya Krishna. Sebelum akhirnya monyet-monyet itu tewas dimakan mentah-mentah oleh Krishna. Anehnya, walaupun Krishna sudah makan koloni monyet, tapi dia tidak merasa kenyang sama sekali. Dia ingin makan lebih banyak lagi. Krishna bingung apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sang Hyang tak pernah memberitahu efek buruk dari ilmu leak tingkat tinggi. Krishna lompat dari dahan pohon ke dahan lainnya untuk menangkap monyet. Setiap monyet yang berhasil ia tangkap, maka dia akan langsung memakannya hidup-hidup. Malam pun tiba, kondisi Krishna semakin beringas. Dia masih bertengger di atas dahan pohon sambil memakan daging monyet mentah-mentah. Tepat di bawah pohon itu, banyak sekali tulang belulang dan tengkorak monyet yang berserakan. Selama berhari-hari, Krishna tetap berada di dalam hutan yang letaknya tak jauh dari distrik Wajo. Jumlah monyet di sana mulai berkurang karena dimakan oleh Krishna. Sesekali, ia juga memakan babi hutan. Namun anehnya, Krishna tak pernah merasa kenyang. Ia ingin terus makan. Hingga di suatu sore, ada seorang lelaki yang mengendarai delman di pinggiran hutan. Dan tiba-tiba saja kuda yang menyeret kereta delman mengamuk. Mungkin saja kuda itu merasakan energi gaib dari Krishna. Si lelaki tidak bisa mengendalikan delmannya. Kuda delman itu mengamuk sampai masuk ke dalam hutan. Kemudian kuda lari dengan sangat cepat membuat kereta delman pontang-panting. Lelaki itu pun terpental dari dalam delmannya. Tubuhnya membanting batang pohon kemudian jatuh berdebam. Nasibnya memang naas. Saat terjatuh, kepalanya malah membentur batu. Darah segar mengucur dari kepalanya. Dia pun sekarat lalu mati di tengah hutan. Ternyata Krishna menyaksikan kejadian itu. Lalu dia turun dari atas dahan pohon. Wujudnya masih berbentuk leak. Lidahnya menjulur panjang. Ia mencium bau daging segar. Krishna merayap dari atas pohon seperti cicak. Dan sebelum lidah Krishna menyentuh jasad lelaki itu, Krishna pun terdiam. Dia mencoba untuk mengendalikan nafsunya. Krishna tidak mau jadi kanibal, tapi nafsunya itu sudah dipengaruhi oleh ilmu leak. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dengan beringas, Krishna mencabik-cabik jasad si lelaki seperti singa yang kelaparan. Namun sayangnya jasad lelaki itu tidak cukup. Krishna masih mau makan daging manusia. Dia mulai ketagihan. Untuk itulah tengah malam Krishna keluar dari hutan. Kemudian ia menuju pemakaman umum. Dia akan mencari kuburan baru yang jasadnya masih utuh. Krishna menelusuri satu persatu kuburan itu. Dan tak lama kemudian akhirnya Krishna berhasil menemukan kuburan baru. Ia pun menggali kuburan itu dengan kukunya yang panjang. Air liur menetes-netes di atas tanah. Dia tak sabar ingin segera memakan jasad manusia. Setelah Krishna berhasil menggali kuburan, tampaklah sosok mayat yang masih utuh dan terbungkus kain kafan. Krishna membuka kain kafan itu dan langsung mencabik-cabik mayat yang mulai membusuk. Entah kenapa insting manusia dalam diri Krishna sudah hilang sebagian. Bahkan saat dia makan mayat itu, Krishna benar-benar lupa diri. Dan setelah daging pada mayat itu habis, buru-buru Krishna kembali ke hutan. Keesokan harinya, warga geger karena ada kuburan yang dibongkar. Warga meyakini pasti ada yang sedang melakukan pesugihan di distrik Wajo. Semenjak kejadian itulah, warga bergantian untuk berjaga di kuburan. Setiap malam ada 2 orang yang berjaga di sana. Krishna melihat ada yang berjaga di kuburan. Dia pun bingung kemana harus mencari jasad manusia. Sementara efek kecanduan daging manusia membuat Krishna tidak tenang.
Dia pun mengendap-endap ke rumah warga tanpa diketahui oleh siapapun. Hingga akhirnya dia berhenti di salah satu rumah warga yang sedang berduka. Ada orang yang baru meninggal tadi sore. Krishna mengintip dari celah bilik. Di dalam rumah itu ada seorang wanita yang sedang menangis meratapi kepergian suaminya. Krishna pun merayap naik ke atap rumah tersebut. Dia akan menunggu sampai suasana di dalam rumah itu tampak sepi. Dan sekitar jam 2 dini hari, wanita itu tertidur pulas di samping jasad suaminya. Dan dengan senyap, Krishna menjulurkan lidahnya yang panjang melalui jendela yang dibiarkan terbuka. Lidah itu menjulur sangat panjang lalu melilit jasad manusia yang terbaring di dalam rumah. Perlahan Krishna berhasil menarik jasad itu keluar melalui jendela lalu membawanya ke tengah hutan. Sementara itu, jauh dari distrik Wajo, tepatnya di Pulau Pocong, di sanalah jasad Duloh terkubur. Kepalanya juga masih menggantung di dahan pohon. Belum ada manusia yang mendatangi pulau itu. Hingga di suatu sore, tampaklah sebuah perahu yang mendekat ke pulau tersebut. Itu adalah perahu nelayan. Ada 2 orang lelaki di perahu tersebut. Jelas mereka adalah 2 orang bodoh yang percaya akan pesugihan pocong. Mereka datang ke pulau ini untuk berburu pocong Duloh yang katanya bisa mendatangkan kekayaan. Kedua lelaki itu menggenggam sekantong garam yang sudah dibacakan mantra oleh dukun. Katanya kalau garam itu dilemparkan ke tubuh pocong Duloh, maka pocong itu akan tunduk. Setibanya di pinggir pantai, mereka langsung menambatkan perahu itu. Kemudian dia berjalan masuk ke dalam hutan di Pulau Pocong. "Ayo cari kuburan pocong Duloh," ucap lelaki bertubuh kurus pada rekannya. Perlahan mereka menyisir tanah di hutan itu. Siapa tahu ada gundukan kuburan Duloh. Dan setelah hampir 1 jam, mereka tak kunjung menemukan lokasi kuburan Duloh. Karena capek, akhirnya mereka berdua istirahat di bawah pohon. "Hei, lihat itu," kata lelaki kurus sambil menunjuk ke atas. Ternyata di atas sana ada peti jeruji kecil yang menggantung. Di dalamnya terdapat kepala pocong Duloh. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, salah satu dari mereka memanjat pohon itu. Setibanya di dahan pohon, ia memeriksa apa yang ada di dalam peti jeruji itu. Ternyata di dalam sana ada kepala pocong Duloh. "Hei, ini kepala pocong," ucap lelaki itu pada rekannya. Sementara dia masih bertengger di atas dahan pohon. "Ambil kepala itu, kita akan segera kaya," kata seorang lelaki yang menunggu di bawah. Kedua orang bodoh itu tidak tahu kalau perbuatan mereka akan membawa bencana yang amat besar. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu kelanjutannya ya. Tetap sehat dan salam getih.